وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sambil kita berniat i'tikaf di rumah Allah, menunggu masuknya waktu salat Isya, lalu kita laksanakan pengajian. Mudah-mudahan kajian ini walaupun sudah disampaikan menjadi pengulangan, peringatan bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya duduk lebih tinggi. Di atas kursi ada meja, ada air. Sebenarnya sama saja. Saya duduk di atas supaya nampak dan musuh-musuh mubud baik fikir sutip bak semijit. Punya ke ilmu mungkin gure-gure ulun tuan yang di ke ulun tuan lebih berpengetahuan dibandingkan ulun tuan. Hadirin gure-gure ulun tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengangkat sebuah persoalan pada malam ini tidak tentang kurban. Kalau kurban saya yakin akan lebih ditegaskan kembali. Yang pertama pada saat khutbah Aidil Adha. Kemudian yang kedua saya yakin Jumat yang lalu sudah disampaikan juga tentang fadilah kurban. Namun saya ingin mengangkat sebuah persoalan yang mana persoalan ini sudah lama menjadi sebab dekadensi moral atau hilangnya akhlak, baik itu bagi para pemimpin bangsa dan negara ini maupun rakyat jelata, anak muda, mudi dan masyarakat biasa. Persoalan tersebut adalah persoalan malu. Kalau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya. Karena kita rasakan bahwasanya selama ini hilangnya rasa malu menjadi sebab utama terjadinya persoalan di negeri ini dan di bangsa ini. Maka persoalan malu ini mari kita mengangkat kembali, kita pelajari kembali ya, sebagaimana daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam beberapa hadis akhlak bahwasanya di antara kemunduran atau turunnya tingkat keimanan seseorang itu karena turunnya kadar dosis kemaluan yang ada pada diri manusia itu. Kalimat malu kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang disebutkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qala al-haya'u la ya'ti illa bi khairin muttafaqun alaih. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Artinya dengan ada rasa malu tidak datang daripada rasa malu tersebut kecuali adalah kebaikan. Maka kalau kita lihat ya, mafhum mukhalafahnya artinya lawannya orang yang tidak punya malu, yang lahir atau yang datang daripada dirinya bukan kebaikan tetapi adalah keburukan. Karena
tidak datang daripada malu kecuali adalah kebaikan. Maka ini adalah salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala al-imanu bid'an wa sab'una syu'bah. Iman itu ada cabangnya, ya, yang cabangnya itu lebih daripada 70 bagian. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang tertinggi daripada dahan atau cabang daripada keimanan, tingkat keimanan manusia itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka ini adalah yang paling tinggi daripada tingkatan keimanan, yaitu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah tingkatan keimanan atau cabang daripada keimanan tersebut adalah imatatul adza 'anil tariq, yaitu memindahkan ranting, memindahkan sesuatu yang dapat mencelakakan orang di jalan raya ataupun pada jalan yang menuju ke tempat-tempat ibadah atau fasilitas umum. Kemudian beliau menyebutkan, sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Malu itu adalah bagian penting daripada bagian-bahagian daripada keimanan. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya yakin daripada pemahaman hadis yang dua yang sudah kita sebutkan tadi, dapat kita pahami yang pertama bahwasanya iman manusia itu, ya, yazid wa yanqus, ya, bertambah, artinya naik tingkatannya, dosisnya bisa naik, wa yanqus, dan bisa turun. Maka tingkat keimanan kita yang paling tinggi ketika naik itu adalah la ilaha illallah, artinya keimanan, dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang lain ada sedangkan yang tertinggi ini tidak ada, maka tidak ada nilai. Kemudian yang paling rendah adalah memindahkan ranting atau segala sesuatu yang mengganggu di jalan raya. Banyak kita lihat sekarang, ya, naudzubillah, terkadang ada orang yang sengaja mencampakkan paku di jalan, ya, karena supaya ada yang nempel ban ke depannya. Ataupun ada orang yang sengaja iseng, ya, untuk gepelaku gop memang. Coba bayangkan bagaimana hal ini bisa membahayakan pengendara di jalan. Maka dikatakan memindahkan ranting atau sesuatu yang dapat membahayakan orang lain di jalan raya atau pada fasilitas umum, maka ini adalah bagian yang terendah daripada keimanan. Artinya masuk kategori dalam keimanan. Kenapa? Karena di sini ada nilai kita menyayangi dan sayang terhadap sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian kecuali dia mencintai saudaranya, sayang terhadap saudaranya, tidak mau saudaranya disakiti ataupun tersakiti, sama seperti dia tidak mau, ya, kesakitan tersebut atau kemalangan tersebut terjadi pada dirinya sendiri. Maka ini tingkat keimanan paling rendah. Dan bagian daripada keimanan yang penting adalah malu atau rasa malu. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman. Maka ini dapat kita pahami, ya, bahwasanya banyak sekarang orang mengatakan dirinya beriman tetapi tidak membuktikan keimanannya karena tidak punya rasa malu. Coba lihat ketika ada pimpinan-pimpinan bangsa ini, tokoh-tokoh bangsa ini korupsi, ya, seolah-olah dia mengambil uangnya sendiri padahal rakyat sedang
morat marit, rakyat tengah dek, rakyat tengah PPKM, rakyat tengah di lockdown, tidak bisa mencari uang, tetapi para pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa yang dibesarkan oleh bangsa malah mengkhianati bangsa itu sendiri dengan tidak punya malu untuk melakukan korupsi. Maka kalau malu ini ada, berarti imannya itu ada. Berarti kalau tidak punya malu mengambil hak orang lain, berarti keimanannya ini dipertanyakan. Mungkin dia masih memiliki kadar keimanan karena belum keluar daripada Islam, artinya masih mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Akan tetapi tidak punya dahan yang lain karena dia tidak punya rasa malu. Ke bawahnya juga bangsa ini, generasi-generasi bangsa ini hari ini mereka malu untuk beribadah, gengsi untuk beribadah. Begitu ada anak-anak muda yang ingin beribadah, apa kalimat yang dikeluarkan oleh teman-teman? Terkadang menantu azan Allahu Akbar di masjid, dia bangun dari tempat duduknya di kedai kopi. Apa kata teman-temannya yang sedang main game online, di tangannya ada bahkan ya main judi online? Jangan sok suci lah ya. Jangan sok-sok malim lah. Menahan dengan azan langsung jauh tu masjid aju. Ini maknanya adalah sehingga hadir rasa malu untuk beribadah, tidak malu untuk meninggalkan ibadah dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini persoalan bangsa kita hari ini adalah tidak punya rasa malu. Dulu mungkin orang-orang tua kita, orang-orang tua saya ya, itu jangankan anak perempuan keluar rumah ketika malam, bahkan idu iku rumah, bak pintu rumah hanggebi pakan hana merompak lako atau susah merompak lako. Bahkan seorang perempuan yang keluar itu harus diantar oleh mahramnya sendiri. Hari ini ya, bahkan belum jadi calon atau bakal calon mahramnya, tetapi sudah berdua-duaan dan berpeluk-pelukan di atas motornya. Tidak ada rasa malu, seolah-olah dunia ini adalah milik mereka berdua, yang lain cuma kontrak, yang lain cuma sewa. Tiat kayak sewa ego, ada tanya bandua ada. Ini persoalan yang besar. Kenapa? Rasa malu sudah hilang. Mungkin kalau di kedai kopi mereka duduk seperti duduk di atas motor berpelukan, bahkan yang lebih ngerinya lagi ya, jaro-jaro muthawa ateh ko ane agam di urang agam saboh jaro bagah saboh jaro bag kenepot, kadang-kadang salah rabah. Maka ini persoalan. Kenapa tidak ada rasa malu, seolah-olah yang dilakukan itu adalah hal kewajaran, itu adalah hak pribadi seseorang, hak privasi seseorang yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Maka kita baca satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Di antara kalimat atau yang disampaikan pada awal masa kenabian kepada umat, kepada orang-orang Bani Adam, anak cucu Adam, manusia, apa yang disampaikan pada awal kenabian? Yang itu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya rasa malu, maka lakukan sesukamu. Maka ini dapat kita pahami, dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab, bahwasanya makna idza lam tastahi fasna' ma syi'ta fi ma'nahu qaulan. Daripada maknanya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu laysa bi ma'nal amru ay yasna'a ma sya' walakinnahu ala ma'na dhammi wan nahyi anhu. Arti yang disampaikan ini adalah yang pertama, makna apabila engkau tidak punya malu maka lakukan sesukamu. Ini bukan makna perintah, tetapi makna ini adalah mencemooh dan mengancam. Lagi tancam nak mit. Kakak menyahana ka dengar ka pegapu yang galak tu.
Menyahana kadenga pu yang leung pegah ke ayah atau ke mak irmo. Menyahana kadenga pu yang leung pegah ke pupu pu yang galak. Untuk terima resiko kerok. Ya, maknanya ini bukan perintah, tetapi ini larangan dan ancaman. Maka ini bisa dipahami daripada hadis ini, apabila engkau tidak punya rasa malu, silahkan lakukan sesukamu, sesungguhnya azab Allah menunggumu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pendapat yang kedua, makna daripada hadis ini adalah annahu amrun bi fi'li ma yasha'u ala zahiri lafdhih. Ini adalah perintah memang daripada zahir daripada kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila apapun yang engkau kerjakan, sesuatu yang tidak perlu ada rasa malu pada dirimu, yaitu tidak ada rasa malu daripada Allah, tidak ada rasa malu daripada dipandang oleh manusia dari perbuatan-perbuatan taat, maka silahkan engkau lakukan ketaatan tersebut. Jangan karena malu dilihat oleh manusia, demi menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa kita pahami, tidak ada pemahaman yang saling yata'aradan, yang saling bertolak belakang. Pemahaman yang pertama bisa kita ambil, apabila kamu tidak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Artinya adalah ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan larangan-larangan di dalam agama, dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah di dalam agama. Semayang hana mupak wate, semayang subuh pulom, semayang maghrib, nyang kenyan yang nyan pi karena rasa malu kita wate taduk bagi pandu jaga, atau wate taduk bagi kedai kopi karena kaitop yang muthom yang hana itu nate nyo hana mangat muthom kaku geja usum masjid, ya, ataupun gua rumah truk rumah hana semayang syid. Ya, maka ini dikatakan apabila engkau tidak punya malu untuk meninggalkan larangan Allah, atau tidak malu di dalam melakukan sebuah larangan Allah, dan engkau tidak malu dalam melaksanakan sebuah perintah Allah, lalu engkau tinggalkan perintah tersebut, maka silahkan lakukan sesukamu, azab Allah menunggu.